Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang stack atau bahasa Indonesianya adalah tumpukan. Adapun capaian pembelajaran dari materi ini adalah mengetahui konsep stack, mengetahui operasi dalam stack, dan mengetahui notasi polis. Dalam slide ini garis besarnya ada 3, yaitu konsep stack, operasi dalam stack, dan notasi polis. Sebelum masuk ke dalam materi, kita lihat sebuah box atau kardus ini terdapat beberapa tumpukan buku di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memasukkan buku tumpukan ini ke dalam kardus ini. Tentu saja prosesnya harus satu persatu ya, tidak boleh dalam semua tumpukan. Nah, prosesnya pastikan dimasukkan satu persatu, satu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana cara mengambilnya satu persatu? Cara mengambilnya juga hampir sama, tetapi dimulainya tidak dari yang paling bawah, tetapi dimulai dari yang paling atas. Ambil satu yang atas, ambil dua yang atas, ambil berikutnya, sampai yang terakhir adalah yang paling bawah. Itu adalah salah satu konsep stack atau tumpukan di dalam struktur data. Nah, stack itu sendiri disebut sebagai sebuah kumpulan data di mana datanya itu terletak di atas suatu data yang lain. Jadi seperti tumpukan buku tadi, dia posisinya adalah di atas buku, kemudian di atasnya lagi, kemudian di atasnya lagi. Itu kalau mau menyimpan. Nah, kalau mau mengeluarkan, pasti yang dikeluarkan adalah mulai dari yang paling atas, kemudian bawahnya sampai yang terakhir. Stack juga bisa dikatakan sebagai kumpulan elemen-elemen data yang disimpan dalam satu lajur linear. Kumpulan elemen-elemen data yang hanya boleh diakses pada satu lokasi saja, yaitu posisinya dari atas. Nah, dari atas ini disebut sebagai top. Stack ini sering digunakan dalam algoritma pengimbas atau parsing, atau algoritma penilaian atau evaluation, dan algoritma backtrack atau penjajahan balik, exploring balik itu ya. Konsep stack sendiri dapat dianalogikan sebagai suatu tumpukan data yang umumnya sering disebut sebagai LIFO. Apa itu LIFO? LIFO adalah last in, first out. Artinya yang terakhir kali masuk, maka dia yang terakhir keluar. Seperti tumpukan buku tadi, ketika dikeluarkan, maka yang dikeluarkan yang pertama kali adalah yang terakhir masuk tadi. Yang paling atas adalah yang terakhir masuk, dan itu nanti yang pertama kali ketika akan dieksekusi atau dikeluarkan. Nah, ini maksudnya benda yang terakhir masuk dalam stack atau dalam tumpukan akan menjadi benda pertama atau yang paling awal dikeluarkan dari stack. Data itu dapat ditambahkan dan dihapus itu selalu dari atas, baik untuk penambahan maupun pengurangan selalu dimulai dari atas, tidak boleh dari bawah, karena di bawah adalah tertutup, ibaratnya begitu. Nah, ini selalu dilakukan pada bagian akhir data atau bagian atas yang disebut sebagai top of stack. Top of stack itu yang atas ini. Nah, ini kalau misalnya kita mau memasukkan data, pastikan dari atas ini 1, 2, 3. Kemudian kalau mau mengeluarkan, pasti yang terakhir tadi ya, terakhir dikeluarkan, berikutnya ya, dan yang terakhir. Nah, ini adalah ilustrasi tentang stack, di mana di bawahnya ada tumpukan ini ya. Ada namanya push. Push itu adalah operasi untuk memasukkan data disebut push.
Kemudian ada lagi namanya pop. Pop itu adalah operasi untuk mengeluarkan data, mengambil data, ini disebut sebagai pop. Nah, tumpukan yang paling atas disebut sebagai top. Ini lebih jelasnya kita masuk ke dalam slide berikutnya. Nah, bagaimana penerapan stack dalam ilmu komputer? Di dalam ilmu komputer, stack itu sering digunakan untuk pemanggilan suatu fungsi yang di dalamnya terdapat fungsi lagi. Misalnya saat eksekusi fungsi A, di dalam fungsi A ini terdapat fungsi yang memanggil fungsi B. Contohnya begini, misalnya kita memiliki fungsi, suatu fungsi misalnya adalah void A gitu ya. Kemudian di dalam void A itu adalah kita akan memanggil fungsi B. Nah, fungsi B ini tentu saja sudah didefinisikan sebelumnya, baik di atas maupun di bawah fungsi void ini. Jadi yang dimaksud stack itu adalah di dalam fungsi ini terdapat fungsi lagi. Nah, ini yang disebut sebagai, ini yang tumpukan pertama, ini tumpukan kedua. Biasanya sering disebut sebagai nested atau fungsi bersarang, nested function atau fungsi bersarang. Contohnya begini ilustrasinya. Ketika fungsi A ini memanggil B, maka A ini didorong ke atas, dimasukkan ke atas. Saat eksekusi B selesai, kontrol sistem akan menghapus A dari stack, dari kumpulan ini, dan melanjutkan eksekusinya. Contoh yang lain, misalnya ketika B ini memanggil C, ketika fungsi B memanggil fungsi C, artinya dalam fungsi B itu terdapat fungsi C, kemudian dipanggil, maka B itu akan didorong ke atas. Saat eksekusi C selesai, kontrol sistem akan menghapus B dari stack dan selanjutnya melakukan eksekusinya. Nah, ini posisinya di atasnya fungsi B. Kalau misalnya ada fungsi C lagi di atasnya gitu ya, maka dia fungsinya akan diletakkan di atas. Ilustrasinya begini, ketika C memanggil D, maka C didorong ke atas. Saat eksekusi D selesai, kontrol sistem akan menghapus C dari stack dan melanjutkan eksekusinya. Dan yang terakhir adalah ketika misalnya kita ada fungsi D gitu ya, ketika fungsi D memanggil E, maka D didorong ke atas, dimasukkan ke sini atasnya. Saat eksekusi E selesai, kontrol sistem akan menghapus D dari stack dan melanjutkan eksekusinya. Bagaimana representasi stack? Representasi stack bisa dimasukkan ke dalam dua. Yang pertama adalah dalam bentuk array, yang berikutnya adalah dalam bentuk linked list. Linked list adalah struktur data yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, bagaimana representasinya dalam bentuk array? Pada memori komputer, stack dapat direpresentasikan sebagai sebuah array linear. Setiap stack memiliki sebuah variabel yang disebut sebagai top, yang atas tadi ya, yang digunakan untuk menyimpan elemen paling atas, tempat di mana elemen akan ditambahkan atau dihapus atau dieksekusi. Kemudian ada namanya variabel max, merupakan variabel jumlah maksimal stack yang dapat ditambahkan. Misalnya tadi ada dalam satu kardus itu dia hanya bisa memuat 10 buku, maka yang disebut variabel max nilainya adalah 10 tadi, karena jumlah maksimalnya adalah 10. Contohnya ini, sebuah array terdapat 10 partisi atau 10 blok ini ya, mulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jumlahnya adalah 10. Nah, variabel max ini
dia akan membatasi jumlah maksimal yang ada di dalam array tersebut. Dari gambar di atas, dari gambar ini, top adalah sama dengan 4. Artinya apa? Bahwa penambahan dan penghapusan data akan dihapus pada posisi ini. Nah, apabila misalnya di blok kelima ditambahkan A, B, C, D, E, F, maka topnya menjadi 5. Karena yang terakhir adalah F tadi. Nah, penambahan dan penghapusan data akan dilakukan pada posisi ini. Begitu juga kalau misalnya di blok kelima atau blok keenam atau blok ketujuh, kalau ada maka di situ sebagai posisi topnya. Kembali ke sini lagi, dan 5 elemen lain ini masih bisa ditambahkan lagi ya. Ini kan masih kosong. Nah, yang dimaksud dengan top itu adalah yang paling akhir. Bagaimana kalau direpresentasikan ke dalam linked list? Nah, salah satu kelemahan stack dalam array adalah ukuran elemen yang sudah fix. Artinya apa? Artinya adalah data tersebut tidak dapat ditambah lagi. Sehingga hal ini bisa dikatakan tidak efisien karena datanya tidak dinamis. Salah satu solusinya adalah menggunakan linked list. Elemen top stack pada linked list disebut sebagai pointer start. Nah, pointer start itu adalah yang paling atas, paling ujung. Ini yang paling awal, atasnya. Semua eksekusi dimulai dan diakhiri di paling atas ini. Seluruh operasi penambahan dan penghapusan elemen data dilakukan pada node top karena posisinya berada di paling ujung atau paling atas. Beberapa operasi yang terdapat di dalam stack itu antara lain adalah yang pertama push. Push digunakan untuk menambah item atau menambah data pada suatu tumpukan atau stack yang dimulai dari atas. Nah, kemudian ada namanya pop. Pop itu digunakan untuk mengambil item pada stack yang terdapat di tumpukan paling atas. Jadi pop ini adalah lawannya dari push. Kemudian ada namanya clear. Clear itu digunakan untuk mengosongkan tumpukan atau mengosongkan stack sehingga data-data yang terdapat di dalam stack itu dia akan hilang semua, tetapi slot-slotnya masih ada di situ. Kemudian ada namanya create stack. Create stack itu artinya adalah membuat tumpukan baru dengan jumlah elemen kosong. Jadi misalnya kalau kita membuat elemen baru, misalnya jumlahnya 9 atau 10 tadi ya, contohnya adalah 10 array tadi, maka create stack itu artinya kita membuat sebuah tumpukan baru dengan jumlah partisi sebanyak 10. Kemudian ada namanya make null. Make null ini adalah mengosongkan tumpukan. Artinya jika ada elemen yang terdapat di dalam stack itu dia akan dikosongkan atau dibersihkan sehingga semuanya menjadi null. Artinya tidak ada lagi partisi-partisi di dalam stack tadi. Kemudian ada namanya SMT. SMT itu adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa atau mengecek apakah stack itu sudah kosong atau masih ada isinya. Contohnya misalnya kita tadi membuat sebuah stack berisi 10 elemen, kemudian sudah diisi 5, kemudian kita akan menghapus. Nah, ketika menghapus itu kan pasti ada keterbatasan. Artinya kalau sudah selesai berarti kan artinya tidak bisa dihapus lagi. Nah, untuk memeriksa apakah datanya sudah kosong, maka digunakan perintah SMT. Ada lagi namanya isFull. Ini adalah lawannya SMT. Jadi ketika misalnya kita tadi sudah membuat 10 partisi atau 10 blok, maka kalau sudah diisi 10, kalau diperiksa dengan isFull maka dia namanya akan
argumennya akan menjadi true atau jawabannya adalah true. Artinya adalah bahwa stack itu sudah terisi penuh. Penggunaan aplikasi stack atau aplikasi penggunaan stack itu antara lain adalah yang pertama adalah reversing data atau pembalikan data. Kemudian ada namanya parenthesis checker atau untuk pemeriksaan parenthesis yang di dalamnya ada suatu yang di dalamnya mirip seperti kurung kurawal itu. Kemudian ada namanya konversi notasi atau ekspresi infix ke dalam ekspresi postfix. Nah, apa itu infix dan postfix? Nanti kita bahas. Kemudian ada namanya evaluasi postfix. Berikutnya ada untuk konversi ekspresi infix ke dalam ekspresi prefix. Kemudian ada evaluasi ekspresi prefix. Yang terakhir adalah rekursi. Kemudian kegunaan yang lain adalah untuk balancing of symbol, fitur redo and undo pada berbagai editor, misalnya untuk Photoshop, Office, dan lain-lain. Kemudian ada fitur forward and backward di dalam web browser itu, misalnya kalau kita kadang ingin kembali ke halaman berikutnya kan kita menggunakan backward, atau misalnya kita sudah pernah membuka halaman ini terus kita ingin kembali ke halaman tadi menggunakan namanya backward. Kemudian juga stack ini digunakan pada beberapa algoritma, yaitu Tower of Hanoi, kemudian tree traversals, stock span problem histogram, stock span problem, dan yang terakhir adalah histogram problem. Aplikasi lain adalah tadi sudah disebutkan backtracking, kemudian nature problem, red in a maze, and queen problem, and sudoku solver. Kemudian bisa digunakan juga untuk algoritma graph seperti topological sorting and strongly connected component.